Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata, berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakangan ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali Bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya. Papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satunya lari estafet ya. Kalau ada juga perlombaan gulat, ada juga saudaraku firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya. Karena mereka mensaksikan, saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah, saya mau jadi insinyur. Saya yang mau kerja aja, atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih, benar saudara. Ditempeling saya, anak bodoh. Pada waktu itu, papa saya ini kan jagoan saya ditempeling itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh, Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kacamata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima. Because God love us. Sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Lebih semangat lagi ya. Shalom warga kerajaan Allah. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ya, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini bersama-sama kami, lambaikan tangan. Karena itu kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Yes, Jesus. Ya Tuhan,
Terima kasih ya Bapa. Dan kami tidak pernah capek untuk mengucapkan terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Oleh karena itu, pada hari ini kami rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tempat ini Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji, dan Engkau Allah yang layak ditinggikan Bapa. Yes Jesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Wadaku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih
jiwa, rindu kau pelukku Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sejuta rasa. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukku Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Yes, haleluya. Ya Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin bersorak-sorak untuk meninggikan nama-Mu saja ya Bapa. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Bebas
lautan. Oh ya. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh Tuhan, berkati setiap kami. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya
Haleluya Bapa. Ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan benar. Karena kasih-Mu, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus.
Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Demikian firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak bisa mengalami bersama Tuhan. Ajar kami, bimbing kami Bapa untuk mengerti tentang kekudusan, tentang damai sejahtera yang daripadamu Bapa. Ini kerinduan kami Bapa, untuk bisa hidup damai Tuhan dengan diri kami sendiri Bapa. Maka damai itu akan menyebar ke sebelah kiri kanan kami, menyebar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Duduk diam di bawah kakinya untuk mendengar isi hatinya, karena Dia mengasihimu. Urapi hambamu, urapi kami semuanya yang mendengar isi hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi katakan, ini aku Tuhan. Aku mau mendengar isi hatimu. Dan aku mau ditegur. Dan aku mau disesah. Karena aku anakmu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hatimu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Seperti biasa, katakan bersama saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang Tuhan Yesus. Amin. Nah, tema renungan dalam bulan Juli ini adalah mengejar kekudusan. Mari kita lihat di Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mungkin sebagian dari saudara berkata dalam hati, bagaimana mungkin saya bisa hidup damai dengan semua orang, apalagi hidup di dalam kekudusan? Kata damai menjadi sesuatu yang didambakan oleh manusia. Kenyataannya mungkin banyak orang yang jauh dari kata hidup damai dan hidup kudus. Sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil, saudara dan saya dipanggil untuk hidup di dalam perdamaian dan kekudusan. Ayat di atas yang barusan kita baca tadi mengingatkan kita untuk berjuang mendapatkan hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, agar kita bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya.
ketika saya menyusun bahan khotbah saya, di sini dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Satu hal yang saya renungkan diri saya, bagaimana saya bisa hidup damai dengan semua orang. Sedangkan diri saya sendiri, saya belum menemukan damai itu. Saya belum menemukan. Karena saya masih dalam pergumulan masalah yang parah sekali. Ketika saya belajar ini, tiba-tiba saya teringat tentang doa saya. Waktu saya masih dalam pergumulan, waktu saya masih belum mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu itu saya tahu saya punya masalah yang berat. Tapi saya tahu jalan keluarnya hanya lewat Tuhan Yesus. Tapi caranya bagaimana saya belum tahu. Saya ingat doa saya. Itu di tahun 1990. 1990. Berarti 35 tahun yang lalu. Seingat saya kalau tidak salah di bulan Februari atau bulan Maret di situ. Ini doa saya. Tuhan, kenapa saya terlalu banyak masalah, persoalan dalam hidup saya. Belum masalah pribadi saya. Belum masalah ini, belum masalah itu, belum masalah ini Tuhan. Dengar apa yang saya katakan, saya doa pada Tuhan. Tuhan, yang saya minta dalam hidup saya, damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan, itu yang aku minta Tuhan. Tiba-tiba, waktu saya naikkan doa saya ini, saya dengar suara itu berbicara lewat hati nurani saya. Dia katakan demikian. Apa yang kamu alami semuanya itu, memang kamu harus jalani semuanya itu. Nanti kamu ke Surabaya, kamu akan menemukan suatu damai sejahtera yang belum pernah kamu alami. Waktu saya doa itu, memang berapa hari lagi saya akan ke Surabaya. Waktu saya dengar suara ini, waktu itu saya belum tahu itu suara Tuhan. Saya belum tahu. Saya pikir suara siapa ini ya? Kok suara gaib ini pikiran saya di situ. Tapi itu menyentuh hati saya di situ. Singkat ceritanya, saya ke Surabaya. Saya bertemu dengan sahabat saya. Dia ajak saya ke persekutuan doa dan di situ saya dilawat Tuhan. Ketika saya dilawat Tuhan, saya menangis, saya jatuh di situ, menangis di situ. Apa yang saya rasakan saat itu, saudara? Suatu damai sejahtera yang belum pernah saya alami persis dengan doa saya dan ketika dia berbicara dengan saya. Di situ seolah-olah masalah persoalan saya semua diangkat. Saya menemukan damai sejahtera, saudara dikasih Tuhan. Itu pengalaman pribadi saya yang pertama dengan Tuhan. Dan saya percaya juga saudara pernah mengalami perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini berkata, hidup damai dengan semua orang. Saya belajar untuk hidup damai dengan diri saya sendiri dulu. Baru saya bisa hidup damai dengan orang-orang sebelah kiri kanan saya. Di situ. Dan di situ saya belajar. Setelah saya mengalami Tuhan, di situ saya belajar mengejar kekudusan. Apa artinya? Ketika perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, waktu itu dulu saya kalau ngomong kotor, waduh nomor satu. Kalau ngomong kotor, ngomong apa itu enak sekali, tertawa kita terbahak-bahak. Tapi ketika mengenal Tuhan, ketika mau keluar di situ, seperti direm. Dan saya banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat. Tapi satu-satu meninggalkan saya ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Di situ. Tuhan kasih saya orang-orang yang mendukung saya.
orang-orang yang mau dibentuk, mau diproses oleh Tuhan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bisa hidup damai dengan saudara-saudaranya, yang memusuhinya dan menjualnya sebagai budak. Dan tokoh tersebut, dia bisa mengejar kekudusan, hidup di dalam kekudusan, terutama ketika dia dirayu oleh istri majikannya dan dia lari meninggalkannya. Luar biasa. Siapa tokoh tersebut? Yes, Yusuf. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang Yusuf. Kita lihat di Kejadian 41 ayat yang ke-8. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Suatu malam, Firaun bermimpi, sebuah mimpi yang bukan mimpi biasa. Bukan kembang orang tidur, tetapi mimpi yang membuat Firaun ini gelisah dan Firaun terhentak dari tidurnya. Mimpi itu telah mencengkeram hatinya Firaun, membuatnya tidak tenang, bahkan dia bisa tenang sekalipun hanya sedetik saja dia selalu memikirkan tentang mimpi ini. Ternyata mimpi itu berisi mimpi pesan ilahi. Sebuah pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada Firaun sebagai raja Mesir supaya mengambil keputusan yang menentukan. Mengapa? Karena mimpi itu berisi tindakan yang akan Tuhan lakukan terhadap Mesir. Kita lihat Kejadian 41 ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Semua usaha Firaun sia-sia, mentok. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang berhasil menyingkapkan misteri mimpi tersebut. Firaun membutuhkan seseorang yang mampu melepaskan kegelisahan hatinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang akan terjadi seandainya Firaun tidak berhasil menemukan seorang pun yang bisa menyingkapkan misteri mimpi tersebut? Berarti bencana akan memakan habis kemakmuran Mesir dan tidak akan menyiapkan kehidupan setetes pun. Nah, Mesir akan terkoyak, remuk, hancur, tergeletak, tak berdaya, dan akan tewas mengenaskan di situ. Mengapa? Karena 7 tahun masa kelimpahan akan dibunuh oleh 7 tahun masa kekeringan yang hebat di situ. Nah, dalam kondisi yang menegangkan ini, Tuhan memunculkan saudara dan saya. Dalam kondisi yang menegangkan ini, Tuhan memunculkan Yusuf. Dan saya percaya lewat gereja ini juga, ketika saudara mau dibentuk, diproses, di situ Tuhan akan memunculkan saudara. Kemunculan Yusuf itu yang mengubah keadaan, bahkan mengubah segalanya. Tetapi perhatikan, sebelum Tuhan memunculkan seorang yang berbobot, hal utama yang harus diperhatikan adalah Tuhan telah memasukkan dalam prosesnya Tuhan. Dan dalam prosesnya Tuhan itu, kita pun mengenal namanya prosedur ilahi. Katakan bersama saya, prosedur ilahi. Lanjut. Apa arti prosedur ilahi itu?
Sebelum seseorang dimunculkan Tuhan, ada proses yang harus dilaluinya. Mengapa? Karena proses itu yang membentuknya dan yang menyiapkannya. Lanjut. Proses itu akan menghasilkan kualitas dan kapasitas, sehingga ia bisa berjalan dalam kebenaran dan ketajaman dalam mengerjakan agendanya Tuhan tanpa kemelencengan dan tanpa keeroran. Dan satu lagi, tanpa apa? Yang sering kita lakukan, tanpa bersungut-sungut, tanpa menyalahkan orang lain. Tapi yang disalahkan diri sendiri. Kenapa saya masih tidak bisa berdamai dengan si A? Sering kita menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri. Amin. Ingat, kalau engkau merasa dirimu, Tuhan akan munculkan engkau. Belajar, kuasai dirimu. Amin. Semua proses itu merupakan prosedurnya Tuhan. Di mana tahapan proses yang harus dilalui dan tidak bisa dilangkai dan tidak bisa ditiadakan, tidak bisa, harus lewati. Kalau saudara belum bisa lewati tahap yang satu ini, saudara mau loncat, no, tidak bisa. Lanjut. Ada tahapan proses yang harus dijalani. Setelah menyelesaikan suatu proses, akan disusul dengan tahapan proses lanjutan. Katakan bersama saya, proses lanjutan. Sering kita katakan ya, waktu ada proses lanjutan, Tuhan, kenapa saya alami hal ini, belum selesai hal ini, muncul lagi proses yang lainnya. Saya katakan dulu demikian. Saya rasanya capek dengan semuanya itu. Karena kita belum lolos yang satu. Kalau belum lulus yang satu, ada proses yang lain, tergeletak kita di situ. Sampai proses akhir yang menghasilkan kualitas dan kapasitas terbaik. Jadi, sebelum Tuhan memunculkan orang-orangnya Tuhan, yaitu saudara dan saya, harus terlebih dahulu menjalani proses ilahi. Siapa yang mau alami proses ini? Jangan takut. Jangan. Dulu juga saya pikir ya, untuk kejar kekudusan mustahil. Kalau lihat latar belakang kita. Mustahil. Tapi kalau kita bersekutu dengan Dia, Roh Kudus itu yang memampukan, Roh Kudus itu yang akan menegur kita, yang menguatkan kita di situ. Nah, seringkali kita melihat ada orang yang seperti petasan yang muncul, meledak dan hilang. Ketika kita dalami, mengapa ada orang yang seperti petasan itu? Ternyata, kenapa? Mereka belum menjalani prosedurnya Tuhan. Belum melewati prosedurnya ilahi. Lanjut. Saudara lihat apa yang ditayangkan itu. Setiap orang yang menjalani prosedur ilahi akan berkarakter. Sudahkah aku berkarakter? Akan berkapasitas? Sudahkah Tuhan memberikan aku kapasitas? Sudah berkompeten? Apakah aku sudah berkompeten untuk mengerjakan agendaku? Benar? Bukan agendaku Tuhan, saudara. Agendanya Tuhan. Kalau agendaku, semaunya saya. Tapi ini agendanya Tuhan. Mari kita lihat
tentang prosedur ilahi dalam menyiap orang-orangnya Tuhan untuk mengerjakan rencananya Tuhan. Lanjut. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dari ayat ini kita mengenali perjalanan hati Yusuf di dalam menjalani prosedur ilahi. Lanjut. Apa saja prosedur ilahi yang Yusuf lalui? Yang pertama, Tuhan membuat Yusuf menjadi anak panah yang runcing. Bagaimana cara orang membuat anak panah yang runcing? Dimulai dengan membuat batang untuk dijadikan batang panah. Lalu membuat mata panah dan akhirnya dipasangkan bulu di ekornya. Nah, setiap proses demi proses itu bukanlah proses yang menyenangkan, melainkan proses yang menyembelih hati. Proses yang mengikis ego kita. Dan proses yang membuat kita kehilangan banyak hal. Tetapi hasil dari prosedur ilahinya Tuhan itu mengubah kita menjadi anak panah yang runcing. Tetapi anak panah yang runcing. Saya lanjut, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyembunyikan Yusuf dalam tabung panahnya. Kapan Tuhan menyembunyikan Yusuf dalam tabung panahnya? Ketika Tuhan membuat lupa juru minuman. Yang telah diterjemahkan mimpinya oleh Yusuf di dalam penjara. Kita lihat Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Nah, dalam proses disembunyikan dalam tabung panahnya Tuhan ini bukanlah proses yang ringan. Bukan. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak tahan di dalam proses ini. Kebanyakan orang ingin segera muncul. Ada yang curi star, tetapi kemudian menghilang karena tidak tahan terhadap proses dan godaan. Nah, siapa yang tahan dalam proses disembunyikan dalam tabung panahnya, dia akan mempunyai daya tahan yang sangat tinggi. Sehingga bisa melewati semua keadaan yang diperhadapkan kepadanya. Nah, dia akan apa? Tidak mudah patah. Tidak mudah menyerah. Mengapa? Karena terbentuk dalam proses disembunyikan dalam tabungnya Tuhan. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga. Tuhan memunculkan Yusuf sesuai dengan kairosnya. Setelah melewati semua proses, disembunyikan dalam tabung panahnya, Yusuf menjalani proses dimunculkan Tuhan. Banyak orang berusaha muncul dengan caranya sendiri. Macam-macam cara untuk muncul. Tetapi kalau bukan Tuhan yang memunculkannya, tidak ada artinya. Semua usaha untuk muncul itu tidak akan berguna. Justru kalau kita ingin muncul dengan kekuatan kita, justru mempermalukan diri kita sendiri. Perhatikan, ketika seseorang dimunculkan Tuhan, pastilah karena kualitas dan kapasitas serta stamina yang mengerjakan rencananya Tuhan telah dipandang oleh Tuhan sudah memadai. Lanjut. Oh, sudah, bukan betul yang tadi. Ya, lanjut ya, betul. Lanjut lagi. Nah, ketika dimunculkan Tuhan dengan kairosnya, dengan waktunya Tuhan, lalu Tuhan mengambilnya dari tabung tanahnya, tabung panahnya, ditaruhkan busurnya.
Dia kasih tabung panahnya Tuhan, ditaruh di busurnya, dibentangkan tali busurnya, seperti panah ya, dibentangkan tali busurnya, dan dilepaskan serat di situ. Anak panah itu akan melesat, melayang di udara, memburu, menerkam, dan akhirnya mengenai sasaran. Setelah proses yang panjang, Yusuf dimunculkan Tuhan, dan kemunculannya Yusuf itu yang menentukan. Kenapa? Karena kemunculannya Yusuf mengubah arah malapetaka yang bisa menghantam Mesir. Karena Yusuf dimunculkan Tuhan, maka Mesir terhindar dari kematian, terhindar dari kelaparan. Dan Tuhan memunculkan Yusuf di saat-saat yang penting dan sangat genting. Nah, saya lanjut dengan Tuhan memunculkan seorang yang berbobot. Ini adalah keterdesakan ilahi. Tuhan untuk menjadi seorang yang berbobot, Tuhan memproses Yusuf dan menyiapkannya, memproses supaya terbentuk fondasi dan menyiapkan kapasitas yang memadai sehingga Yusuf mampu menjalani agendanya Tuhan dengan benar dan tepat di hadapan Tuhan. Nah, apa yang terjadi seandainya Yusuf menghindar dari prosesnya Tuhan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi seandainya Yusuf menghindar dari prosesnya Tuhan? Maka Yusuf tidak siap untuk dimunculkan oleh Tuhan. Dia tidak siap, belum waktunya. Kalau Yusuf tidak siap dimunculkan Tuhan, maka Tuhan akan menunda kairosnya sampai dia bisa melewati proses itu. Dan kalau sampai proses itu dia tidak bisa melewati, Tuhan sudah menunggu, Tuhan akan mencari yang lainnya yang mau dibentuk dan diproses. Jadi Tuhan harus menunggu Yusuf untuk dia siap terlebih dahulu. Kalau Yusuf tidak pernah siap, maka malapetaka itu akan menghantam Mesir karena tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Ketika hal itu terjadi berarti 7 tahun masa kekeringan yang ganas akan melanda Mesir dan akan memakan habis Mesir di situ. Nah, Yusuf, mari kita lihat Yusuf menjelaskan tentang keterdesakan ilahi kepada Firaun. Kejadian 41 ayat 32 terjemahan lainnya. Dan karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Firaun, itu berarti bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Elohim dan Elohim sedang bersiap untuk melakukannya. Nah, setelah mendengar penuturan Yusuf tentang arti misteri mimpi ilahi yang datang dari Tuhan itu, maka Tuhan melantik Yusuf sebagai penguasa atas Mesir. Perhatikan, sekarang ini keterdesakan ilahi sedang dinyatakan Tuhan kepada gerejanya. Tetapi sayangnya tidak banyak pemimpin pelayanan yang tertarik pada keterdesakan ilahi itu. Mengapa? Karena banyak pemimpin pelayanan yang terlalu sibuk dengan pengejaran mereka sebagai seorang yang sukses di dalam pelayanan. Pengejaran ini mengincar omset pelayanan dan menyandang status gereja sukses. Hanya sedikit orang yang menangkap keterdesakan ilahinya Tuhan. Lalu mereka bergerak naik mengarahkan dan mengerahkan hati mereka untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Dan tidak mau membuang waktu sedikit pun dengan hal-hal yang sia-sia. Ini yang Tuhan cari, keterdesakan ilahi.
Dan saya teringat waktu saya baru menjadi gembala, kita ibadah, kita doa puasa, kita doa. Di situ ada penglihatan orang-orang di luar gedung itu berseru mau masuk di situ. Setelah itu sampai sekarang berlanjut dan saya percaya lewat Pak Gembala, Pak Tudi, kita sama-sama mendukung, kita sama-sama mau melewati semua proses, itu akan terjadi. Saya percaya. Tapi kita belajar dari Yusuf apa yang dia alami. Ketika Yusuf disembunyikan di dalam tabung panahnya Tuhan. Saya ingin menjelaskan pengertian yang lebih dalam tentang Yusuf yang menjalani proses disembunyikan dalam tabung panahnya. Karena menurut saya proses ini adalah proses yang tersulit di antara banyak proses yang dilewati oleh Yusuf. Setelah Yusuf menerjemahkan arti mimpi seorang juru minuman, Yusuf memohon kepadanya supaya juru minuman ini mengeluarkannya dia dari penjara. Kita baca Kejadian 40 ayat 14 dan 15, kita sama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarlah aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Sejak hari itu, Yusuf seperti menanam sebuah biji harapan. Kemudian menyiraminya setiap hari hingga bertunas dan bertumbuh. Namun sebelum harapan itu bertumbuh menjadi pohon yang besar, kenyataan pahit membunuhnya. Juru minuman yang ditunggu-tunggu oleh Yusuf itu dan yang diharap-harap itu tidak ada kabar beritanya. Hilang seperti ditelan oleh bumi. Tidak muncul batang hidungnya sedikit pun. Mengapa? Karena juru minuman itu telah melupakan Yusuf. Sehingga pohon harapan Yusuf itu tumbang, rebah, dan tergeletak. Mengapa pohon harapan Yusuf itu tumbang? Siapa tahu? Kenapa? Kenapa juru minuman itu lupa? Yes. Tuhan yang membuat juru minuman itu lupa. Lanjut. Dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yusuf, bahkan dia melupakannya. Mengapa Tuhan melakukan hal yang seperti kejam sekali Tuhan itu? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa? Yes. Benar. Dan satu lagi, waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Waktu saya belajar ini saya susun. Karena waktunya belum tiba, saya menangis. Ada harapan-harapan saudara dan saya yang belum tiba. Belum tiba. Tuhan bilang, tunggu dulu anakku. Tunggu dulu, tunggu dulu. Harapan saya tentang masa lalu sudah saya lewati. Ada harapan saya yang baru, belum. Sabar anakku, sabar. Tuhan harus menutup akses pintu keluarnya Yusuf yang bisa dibuka oleh juru minuman itu. Tuhan menutup akses itu. Mungkin kata-kata terakhirnya yang dikatakan oleh Yusuf kepada juru minuman itu adalah, ingat aku ya,
Jangan lupakan aku. Aku akan duduk di sini dan setiap hari aku akan menunggu. Dia katakan. Terus juru minuman itu katakan, tidak mungkin aku bisa melupakanmu. Aku pasti ingat. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Juru minuman itu tidak ingat sama sekali kepada Yusuf. Dan Yusuf tidak pernah mengetahui apa yang terjadi dengan juru minuman yang telah dibuat lupa oleh Tuhan itu. Mungkin setiap hari kalau kita berharap sesuatu, oh mungkin ini hari dia datang. Oh mungkin hari ini yang bagian penjara itu yang bawa kunci untuk melepaskan Yusuf. Mungkin dia menanti, kok belum datang juga. Kapan dia bisa bebas di situ? Hari-hari berlalu, minggu-minggu berlalu, bulan-bulan berlalu, sampai 2 tahun. Waktu 2 tahun merupakan 2 tahun yang dingin, sepi, penuh penantian. Namun bukanlah, perhatikan, Yusuf menunggu 2 tahun. Namun bukanlah penantian yang tampak berujung. Dan bukanlah tahun-tahun yang kosong. Kenapa? Lanjut. Ketika Tuhan membuat Yusuf memasuki proses, disembunyikan dalam tabung panahnya, atau istilah lainnya yaitu proses dilupakan. Sebuah ujian, masa ujian yang berat, yaitu dilupakan, diabaikan, dibiarkan dalam keheningannya Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mengizinkan ada intervensi lain yang bisa merusak apa yang sudah Tuhan tetapkan terhadap Yusuf. Tindakan Tuhan itu menyebabkan Yusuf terpaksa harus kembali terkubur dalam rutinitas di penjaranya dan hidup dalam kemonotonannya Yusuf di situ. Kelak bila waktunya telah genap dan Tuhan akan mengingatkan juru minuman itu. Kapan Tuhan membuka ingatan kepada juru minuman itu? Kapan? Ya. Tuhan membuka ingatan juru minuman itu di saat-saat yang genting dan penting. Yaitu saat Firaun bermimpi. Saat Firaun bermimpi. Tetapi di samping Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun. Perhatikan. Ketika Tuhan sudah memberikan mimpi kepada Firaun. Dan saat itulah, dan Tuhan tahu, pekerjaan Tuhan di dalam manusia batinianya Yusuf sudah rampung. Sudah selesai. Sehingga kualitas dan kapasitas Yusuf telah menjadi padat, kokoh, dan stabil. Dan kaya akan pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan. Saya lanjut. Ini yang terakhir. Saya saksi tentang diri saya. Satu dorongan yang kuat. Yusuf menanti proses itu. Yang sudah berapa tahun dia alami. Butuh waktu 2 tahun lagi di situ. Bulan kemarin, minggu keempat. Saya ada saksikan tentang diri saya. Bagaimana ketika Tuhan katakan pada saya, izinkan aku memproses ulang hidupmu. Saya lanjut, saya belum selesai di situ. Tuhan ingatkan saya. Waktu saya berdiam diri itu butuh berapa tahun?
Di dalam masa-masa menunggu, waktunya Tuhan itu menyakitkan. Ketika saya belajar tentang Yusuf ini, mengingatkan saya apa yang saya alami. Ada siklus 4 tahun di dalam kehidupan saya. Waktu itu saya belum tahu tentang siklus 4 tahun itu. Dan ketika Tuhan mengatakan izinkan ku memproses ulang hidupmu itu di tahun 2002. 2003 pingin bersaksi, pingin sampaikan firman, belum. 2003 belum. 2004, 2005. Di akhir tahun 2005. Di situ ada sesuatu hal. Saya doa, Tuhan, saya melihat diri saya, Tuhan. Saya ada kelemahan kekurangan. Jika Engkau Tuhan angkat kelemahan kekurangan saya yang satu itu saja, saya rasanya saya sempurna. Apa jawaban Tuhan? Selalu dengan hal yang sama apa yang Rasul Paulus mengalami. Cukup sudah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Doa saya itu beberapa tahun yang lalu. Dan di tahun 2005 Desember itu, saya ulangi lagi doa itu, saya ingat lagi. Apa jawaban Tuhan? Coba kamu ceritakan kelemahanmu pada istrimu. Hah? Ceritakan kelemahan saya pada istri saya? Tidak mungkin Tuhan. Kalau saya cerita, dia bisa marah, dia bisa gini, dia bisa gitu. Itu pikiran saya. Tapi saya katakan, ini bukan suara Tuhan, ini suara iblis. Tapi tiap hari itu mengejar saya. Sampai satu kali istri saya bilang sama saya gini, kok ada seseorang sharing dengan dia. Dia sampaikan ini, dia sampaikan itu. Loh, kok menyerempet saya? Padahal istri saya tidak tahu apa-apa. Dia cerita tentang itu orang, kok nyerempet saya? Aduh Tuhan, aku harus cerita. Waktu aku mau cerita, ada satu hal yang saya ingin cerita sama kamu. Ada apa aku? Oh, enggak ada. Enggak mau saya. Saya takut, saya malu. Di situ. Terus kemudian istri saya ngomong lagi sama saya, kok itu orang bel saya lagi. Dia tanya tentang hal ini nih. Aduh Tuhan, aku menyerah sudah. Saya harus cerita. Kalau saya berlarut-larut cerita, ingat saudara, Tuhan tetap kejar. Itu salah satu hidup dalam kekudusan. Salah satu. Berani sampaikan. Saya ingat betul di akhir Desember itu, seperti di meja kasir, saya di sini, istri saya di depan. Saya ingin cerita sama kamu, Tuhan suruh saya terbuka sama kamu. Saya terbuka. Tidak usah saya cerita. Hanya saya dan istri saya dan Tuhan yang tahu. Apa dia sampaikan? Waktu sebelum saya cerita, saya katakan, Tuhan kalau sampai istri saya marah, dia menghina saya apapun, itu tanggung jawabmu Tuhan. Saya sampaikan pada istri saya. Dia jawab apa? Koko, aku juga punya kelemahan, punya kekurangan. Dan dia cerita. Hah? Saya terbuka, dia terbuka. Toko tutup jam 1:30. Sampai kita sharing semuanya itu jam 4 kurang 10 menit. Sudah, kita saling doa. Di situ saling doa, saya mandi, buka toko jam 4. Ketika saya terbuka, dia terbuka. Itu memulihkan kita. Tuhan mau pembentukan proses itu dalam keluarga. Jangan ada yang ditutupi. Amin. Saya lanjut.
Waktu sore, istri saya istirahat, turun dari atas, turun ke belakang. Dia bilang, "Kok, aku bersyukur kok selama ini aku pikul itu beban berat. Lepas. Lepas. Saya juga lepas beban saya di situ." Setelah itu, apa yang terjadi? Kalau ada masih proses yang belum selesai, jangan ngomel. Masih ada proses yang saya harus lalui. Suatu saat di bulan Januari, istri saya katakan pada saya, "Ko, sebenarnya saya mempunyai masalah yang berat. Tapi saya tidak bisa cerita sama Koko, sekalipun Koko suami saya." Hancur hati saya dengar. Saya mau marah, saya mau tekan, bukan jalan keluar. Tapi ini proses yang saya harus lewati. Saya cuma berdoa. Dan ketika itu, saya akan tanya Tuhan, "Tuhan, kapan berakhir masa berdiam diri saya?" Dan Tuhan katakan, di dalam hidupmu ada siklus 4 tahun. Itu dimulai dari tahun 1986. Itu pertama kali Tuhan kasih saya mimpi ilahi. Tentang masa lalu saya, jalan keluarnya. Setelah tahun 1986, tahun berapa kamu dilawat Tuhan? Tahun 90. 4 tahun. Tahun 9 itu, sehingga saya tulis tahun 86 mimpi ilahi. Tahun 90 dilawat Tuhan di Surabaya. 4 tahun kemudian mimpi menjadi kenyataan. Tahun 94 saya menikah. 4 tahun kemudian saya mulai bersaksi tentang diri saya. Di masa 94 sampai 97 saya ingin bersaksi, orang tua saya tidak kasih mama. Tahun 98 saya bersaksi. 4 tahun kemudian 2002 izinkan aku memproses ulang hidupmu. Berarti tahun 2006 di bulan Mei. Antara bulan 3 atau bulan Mei. Situ saya sudah mulai pelayanan. Nah, di situ tinggal berapa bulan saya harus mulai pelayanan. Saya menemukan masalah dalam keluarga saya. Ada apa dengan istri saya? Yang pertama, ada apa dengan diri saya? Saya sudah terbuka. Sekarang ada apa dengan istri saya? Kadang-kadang timbul pikiran-pikiran yang negatif. Sampai suatu saat, ada seseorang dari Lombok, saya tidak kenal dia. Dari gereja saya yang lama, dia datang ke toko. "Pak Tony, saya singkat cerita, saya ingin tanya kepada Pak Tony, kenapa Pak Tony keluar dari gereja yang lama? Saya tidak mau dengar dari orang lain, saya mendengar dari Pak Tony sendiri." Singkat cerita, saya cerita semua itu. Saya cerita tentang masa lalu saya cerita ketika Tuhan pertemukan saya dengan istri saya. Nah, ketika saya ceritakan, Tuhan persatukan saya dengan istri saya. Di situ, di toko, di situ saya dilawat Tuhan, saya nangis, dan saya cepat lari ke kamar. Dan ketika saya masuk kamar itu, saya menangis terseduh. Tuhan katakan pada saya apa? Ingat, pertama kali kamu masuk dalam pernikahan, istrimu sebagai penolongmu. Sekarang apapun masalah istrimu, kamu sebagai penolong bagi dia. Kamu tolong dia. Akhirnya sudah selesai itu, ya Tuhan, saya siap. Saya siap. Kadang-kadang berkecamuk dalam hati saya. Berkecamuk dalam hati saya sampai Tuhan katakan, sampai suatu hari, berapa minggu kemudian, istri saya terbuka dengan saya. Roh Kudus yang menyuruh dia.
Ketika dia sampaikan pada saya, dan saya tidak usah cerita juga. Saya kaget. Seperti dia dengar waktu saya cerita sama dia kaget. Dan saya kaget. Saya cuma diam. Setelah itu besoknya dia katakan pada saya, Ko, aku menyesal cerita sama Koko. Aku takut Koko punya rohani down. Enggak, sah. Aku enggak down. Kamu bisa terbuka dengan saya. Itu luar biasa. Itu karena Roh Kudus. Dan kita harus siap menerima dengar apapun. Dalam hati saya berpikir gini, Tuhan, sebentar lagi saya akan masuk di dalam pelayanan. Kenapa aku ngalami hal yang demikian, Tuhan? Kenapa? Di situ. Tuhan katakan pada saya, seandainya aku bongkar masalah ini, Aisyah terbuka, dan kamu terbuka juga. Seandainya aku bongkar masalah ini beberapa tahun yang lalu, kamu belum mampu mendengarnya. Sekarang aku sudah memberi kamu kekuatan untuk melewati. Makanya Tuhan ajar saya berdiam diri selama 4 tahun. Menjelang ke 4 tahun itu, dia menguatkan saya. Saya tidak cerita banyak proses apa yang saya lewati selama 4 tahun itu di situ. Tapi yang paling penting keluarga dulu di situ. Setelah itu pikiran saya butuh waktu yang lama. Tidak, saudara dikasih Tuhan. Justru saya dengan istri saya semakin dekat. Saya tahu tentang dia tahu tentang saya. Tuhan pulihkan. Tiba-tiba ada satu lagu dalam hati saya. Kalau saudara bisa naik lagu ini kita sama-sama. Biar tanpa musik. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi daya, tiada lagi harta selain memuji dan menyembah-Mu. Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja selamanya. Tadi pagi ketika saya bangun, kira-kira tiba-tiba keluar lagu ini dari mulut saya. Terus saya menyembah Dia. Mungkin saudara berkata, mungkinkah aku bisa kudus? Tapi lagu ini mengatakan, kekudusan-Mu Bapa. Kita melihat Bapa, kekudusannya. Ketika kita bersekutu dengan Dia, di dalam firman-Nya, di dalam membaca Alkitab, di dalam doa, di dalam menyembah Dia, itu akan mentransfer saudara dan saya kepada Dia. Hidup dalam kekudusan. Pengorbanan-Mu Yesus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Dia semua korban untuk saudara dan saya. Ketika saudara sakit hati, ketika saudara jengkel marah, saudara mau balas, saudara belum bisa kuasai diri saudara. Di situ saudara mengingat
Pengorbananmu Yesus, itu yang membuat saudara mampu melihat, bukan melihat si A, bukan melihat si B yang menelantarmu, yang mengata-ngataimu, tidak. Tapi engkau melihat pengorbanannya Yesus. Itu yang memampukan saudara dan saudara berkata, ya aku Tuhan, aku mau mengasihi dia. Penghiburanmu Roh Kudus, Roh Kudus yang akan menuntunmu, yang akan membimbingmu, yang akan menguatkanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lagi engkau salahkan siapa-siapa. Lihat, banyak hal yang harus dikerjakan oleh gereja ini yang ada di Sumbawa, yang Tuhan percayakan kepada gembala kita Bapak Dudi dan Ibu Yana. Mari kita sama-sama mau mendukung. Mari kita sama-sama mau dibentuk dan diproses, sehingga kita satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, dalam setiap pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini, Jemaat GBI Sumbawa Tuhan. Setiap kami menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Semuanya dengan maksud yang baik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Tony Setiono Tuhan, dengan hikmat, dengan pengurapan yang selalu baru dalam kehidupannya. Bahkan seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Pagi hari ini kami berdoa untuk kota kami Sumbawa Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memberkati kota kita Sumbawa. Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat Tuhan turun atas kota kami Sumbawa. Shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan terjadi atas kota kami Sumbawa. Bahkan kami perkatakan bahwa penduduk di kota Sumbawa adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini dibukakan Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan kebenaran bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Sehingga kami melihat tuaian jiwa-jiwa di kota kami Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-hamba-Mu, pakai setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang boleh dibaca oleh semua orang. Sehingga jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di kota ini. Terima kasih, kami juga memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap pegang kendali atas Indonesia. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk atas bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan sebab Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Damai yang terjadi atas Indonesia. Kesejahteraan yang melimpah-limpah terjadi atas bangsa kami. Kami perkatakan Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan berjaya. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, berkati Wakil Presiden, bahkan setiap menteri yang ada sampai dengan setiap pejabat yang ada di daerah. Tuhan memberkati, biar hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, Tuhan taruhkan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka berjalan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan diakonia Tuhan. Kami percaya ada saudara-saudara kami yang membutuhkan melalui uluran tangan kami Tuhan, melalui berkat yang Tuhan salurkan dalam kehidupan kami. Supaya kami saling menguatkan karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terima kasih, kami juga berikan persembahan umum, kami berikan dengan sukacita sebab Tuhan yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 20 Juli 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Tudi Suryawan. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu
jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi JKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua kingdom leaders and wannabe kingdom leaders, calon-calon pemimpin kerajaan dimanapun Anda berada, pria maupun wanita, kembali kita akan mengadakan yaitu KLC 2025, Kingdom Leadership Conference 2025 yang sudah kita nantikan. Dan saya katakan pada semua para pemimpin, khususnya yang ada di Bali, jangan sampai ketinggalan dengan yang dari luar kota ya. Dan ini adalah satu keharusan, karena saudaraku, belum tentu kita bisa adakan tahun depan lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Look what happened on this world. Tapi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, tahun ini masih the year of preparation. Salah satunya dengan mengikuti conference ini. Salah satu pembicara utama, saya sudah berdoa dan sudah ada confirmation dari Bapak Pendeta Dr. Peter Tanci dari Manila, Filipina. Dari CCF, Christ Commission Fellowship. Saudara yang kasih saya begitu kagum pada Bapak ini. Dan salah satu yang saya pernah dengar bagaimana melalui satu tragedi di mana putrinya diperkosa begitu banyak orang, maka justru dia dibangkitkan oleh Tuhan jadi seorang pemimpin yang luar biasa dan is international world renowned, dan dia akan ada di antara kita. Dan salah satunya tahun 2022 ada seorang saudari, seorang ibu yang duduk manis ketika ditanya, suaminya adalah Bupati Morotai, saudara kekasih kita Benny Laos. Dan Ibu Sherry Chonda Laos akan ada tengah-tengah kita. Dan saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah dari seorang ibu rumah tangga biasa jadi seorang gubernur yang paling banyak dibicarakan saat ini. Dan itu semua saya percaya ada hubungannya dengan KLC kita, karena Pak Benny Laos memberikan begitu banyak kesaksian yang dahsyat, dan kita akan dengar yang lebih dahsyat lagi tahun ini. So be there, jangan ketinggalan. Tahun ini jadi bulan ini sudah dimulai, yaitu early bird ya. Pastikan saudara jangan sampai terlambat ya. Saya bukan menghimbau, tapi memerintahkan semua rock ministry mengutamakan untuk hadir di Kingdom Leadership Conference dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai tambahan pembicara juga untuk KLC nanti ada dari Ketua Sinode GBI, yaitu Bapak Rubin. Ada tambahan juga nanti karena ini belum diupdate, jadi tambahan pembicara itu nanti Bapak Rubin. Oh iya, ini ya fotonya terbaru, videonya yang belum berarti. Siap. Sebelumnya kita sambut berdiri dulu ibu atau saudari yang baru pertama hadir bersama kita di tempat ini, Saudari Gea Rani. Selamat datang dan selamat beribadah bersama Jemaat GBI Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak terasa usia kita pasti bertambah ya setiap tahun. Begitu juga gereja kita. Bertambah usia, tahun ini akan berusia 33 tahun. Dan untuk merayakan ulang tahun gereja kita,
panitia sudah dibentuk dan untuk hari ini panitia akan didoakan sama Bapak Gembala. Dan sebelumnya saya panggilkan dulu Pak Ketua kita. Silakan Bapak Ketua, Bapak Herlim Boy. Silakan Pak, dipanggilkan anggotanya. Luar biasa hari ini, amin. Saya melihat wajah-wajah yang bahagia. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Seperti juga kesempatan yang saya dapat kali ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, atas izin Tuhan, saya hari ini bisa di sini sebagai ketua panitia anniversary GBI Rock yang ke-33. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang pertama-tama kepada Bapak Gembala GBI Rock Sumbawa Besar Bapak Tudi Suryawan. Yang kedua kepada seluruh GKK GBI Rock Sumbawa yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sebagai jadi ketua panitia anniversary GBI Rock yang ke-33. Karena itu juga saya memberikan kabar baik bahwa ulang tahun GBI Rock yang ke-33 ini ada ulang tahun yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena Tuhan izinkan bahwa GBI Rock yang ulang tahun yang ke-33 ini itu semua adalah yang Tuhan izinkan terbaik, yang akan Tuhan datang sendiri, yang Tuhan akan memberikan bahwa 33 tahun ini adalah titik awal balik kebangkitan gereja GBI Rock yang ke-33. Yang penuh kuasa, yang kudus, yang diurapi Tuhan. Amin. Dan ini juga yang saya dapatkan, Tuhan memberikan saya orang-orang yang luar biasa, yang powerful untuk menjadi anggota dari panitia GBI Rock yang ke-33. Untuk itu saya tampilkan yang pertama-tama sebagai ketua panitia, saya Herlim Boy. Nama saya bagus ya. Kalau dicek di internet tidak ada nama Herlim Boy. Coba dicek satu aja yang ada di dunia ini, saya aja. Yang kedua wakil ketua Bapak Oscar Cara. Mr. Oscar kalau saya mau ngomong ya. Orang yang paling ganteng ya. Sekretaris kita Ibu Ratna. Terus bendahara Ibu Lidiawati, terus abis itu si acara Daniel Nugroho atau Jojo itu yang di belakang. Maskernya dilupas. Terus si dekorasi Ibu Weni Wahyuni, si perlengkapan Bapak Lamhot Siambaton, si dokumentasi Ibu Irin William, si penerima tamu Bapak Jonathan Erwin, si sound system Bapak Lamhot Siambaton. Si Komsusi Ibu Siska Mayasari, si transportasi dan akomodasi Timothy, si keamanan Bapak Yogi, si dana dan sponsor Ibu Gebi Yuniwati, tim RVC Choir Ibu Natalia Yesi, dan multimedia Deborah Astin, dan satu lagi yang paling penting tim doa yaitu Ibu Linda yang luar biasa. Untuk itu pada semua anggota dan ketua kami persilakan untuk maju ke depan untuk didoakan sama Bapak Gembala Bapak Tudi Suryawan. Tes. Saya minta Astin, coba kamu keluarkan yang Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Jadi sebelum saya mendoakan kepanitiaan ini, saya perlu jelaskan juga kepada semua jemaat dan kita semua. Jadi yang menjadi tema dari ulang tahun ini sebenarnya kemarin waktu saya konfirmasi ke Pak Arifin sebenarnya bilang bukan, jangan pakai nama ulang tahun sebenarnya, ucapan syukur. Karena gereja itu sifatnya kekal. Jadi ucapan syukur kita atas keberadaan kita di Sumbawa ini selama 33 tahun.
Yesaya, ini yang menjadi tema kita. Tema ucapan syukur kita adalah tahun persiapan. Yesaya 40 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 bisa jadi. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Berarti yang kalau dibilang di sini persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, berarti siapa yang harus persiapkan? Siapa? Kita, ada bagian kita. Di sini dikatakan lagi kemudian luruskanlah di padang belantala jalan bagi Allah kita. Jadi tugas kita adalah meluruskan. Berarti kalau begitu ada jalan yang berbelok-belok, itu diluruskan melalui kita. Itu harus ingat semua panitia dan kita semua, kalau kita mau di 34 kita terbang. Artinya kita mengalami peninggian daripada Tuhan. Setiap lembah harus ditutup. Lembah berbicara tentang apa? Kalau kita selalu berbicara tentang lembah, lembah adalah penderitaan. Lembah adalah kesengsaraan. Lembah adalah segala sesuatu, masalah yang berat dan sebagainya. Itu harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Bukit berbicara tentang apa? Keangkuhan kita, kebanggaan kita, akan keberhasilan kita dan sebagainya. Itu harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Artinya apa? Tuhan mau dan Tuhan sedang mempersiapkan untuk dia datang dan dia mau kita menjadi sarananya. Persiapan kita adalah tahun depan, kalau ayat ini benar-benar kita jalankan, pergumulan kita hari ini, persoalan kita, apapun yang kita hadapi, itu akan diratakan oleh Tuhan. Dan kita menjadi orang yang di tahun 34, kita akan mengalami peninggian daripada Tuhan. Kita akan dibedakan dari orang-orang yang tanpa Tuhan. Siap? Dan ulang tahun ini, ucapan syukur ini akan diadakan tanggal 29, hari Sabtu. Tidak biasa ya, biasanya hari Minggu. Tapi ini kita buat di hari Sabtu, tanggal 29. Dan seperti yang dikatakan oleh Ketua Panitia, itu tahun 33 ini kita betul-betul spesial, khusus. Karena yang datang itu adalah gembala senior kita, Pak Arifin datang. Jadi karena Pak Arifin datang, kita berharap bahwa kita tidak dapat hanya satu kali. Kita kemarin planningkan untuk kita hari Minggu. Tetapi kalau kita cuma hari Minggu, hari Senin beliau pulang. Jadi kita sama-sama panitia memutuskan bersama dengan kami semua memutuskan untuk diadakan hari Sabtu. Jadi ucapan syukur diadakan hari Sabtu, hari Minggu kita ibadah raya seperti ini, tetapi yang isi Pak Arifin. Setuju ya? Jemaah setuju ya? Semangat ya? Oke, kalau gitu mari kita berdiri, kita sama-sama mendukung panitia yang ada, kita mendoakan memberi kekuatan kepada mereka, untuk mereka dapat menjalani semuanya, seperti Yusuf yang Tuhan persiapkan. Tuhan, aku menjadi perwakilan daripada Tuhan, mewakili Tuhan, mengurapi Engkau sebagai ketua. Tuhan memberikan mata Tuhan kepadamu. Dia juga memberikan telinga seorang murid kepadamu. Dan dia memberikan hati Tuhan kepadamu. Engkau akan mengalami banyak persoalan di dalam kepanitiaan. Tetapi itu semua tidak membuat kamu jatuh. Tetapi membuat engkau semakin tinggi dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalammu. Jangan pernah salahkan siapapun, tetapi melihatlah dengan mata rohani yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Engkau akan melihat apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Sehingga orang-orang, bukan kamu saja yang mengalami tentang Tuhan, tetapi orang-orang pun mengalami tentang Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan, aku mengurapi panitia yang ada, Tuhan memberikan kekuatan sejak mereka sekarang dipilih, mereka ditugaskan. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, Tuhan memberikan penghiburan buat mereka. Dan Tuhan juga memberikan hikmat buat mereka semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala
hal yang berusaha untuk menggagalkan mereka atau membuat mereka jatuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan daripada Tuhan membuat itu semuanya tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Dan biarlah melalui hari ini, setelah pengurapan ini terjadi, turun ke atas mereka semua. Mulai hari ini, Alkitab mencatat bahwa mulai hari ini, dan seterusnya, roh Tuhan ada padamu. Dan roh Tuhan akan memimpin engkau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yang perlu panitia lakukan hari ini adalah tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Lihat Yesus dari setiap apa yang engkau lakukan. Segala gesekan, segala selisih pendapat, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu semua akan terjadi. Tetapi pengurapan Tuhan akan membuat semuanya itu menjadi nyata bahwa Tuhan menyertai kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan bukan sesuatu yang mustahil, tetapi kekudusan adalah sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah kita menyerahkan hati dan hidup kita untuk Roh Kudus bertahta dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu sudah ditempatkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kekudusan itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Dan hidup kita yang kudus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi pasangan kita. Berkat bagi keluarga kita. Berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya menerimanya, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua.